أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى كرمي ولن يضيق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب كرمي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع لا رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وذريته خصوصا إلى رسل المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم وثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب القادر بن محمد بن أحمد الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى رسل محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وسيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف وأصولهم وفروعهم وثم إلى رسل الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسل الشيخ محمد سلمان المدني ثم إلى رسل الشيخ محمد أرشد البنجري وسليم وفرن ثم إلى رسل الشيخ محمد شروان عبد البنجري ثم إلى رسل الشيخ محمد زين بن عبد القادر البنجري ثم إلى رسل الشيخ أحمد سهد رسولهم وفروعهم ثم إلى روح حضرة الشيخ محلم كحاج محمد شافي حسن بن صالح الرائدي وصولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البندني وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah, rahimakumullah. Bersama-sama kita membaca dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtiga'a maradatillahi wa ridwanihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi as-salihin radhiyallahu ankum. Wa qala sallallahu alaihi wa sallama addu zakata abdanikum biqawli la ilaha illallah. Wa akhraja Ibnu Asakir an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qa'iliha tis'ata wa tis'ina baban minal bala'i adnaha alhammu. Asyarul hadirin rahimakumullah, melanjut pada pembahasan kita yang lalu, yaitu bab fi fadilati la ilaha illallah. Ini masih menyangkut zikir kalimat la ilaha illallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya? Addu zakata abdanikum. Tunaikanlah oleh kalian zakat badan kalian. Artinya nikmat yang Allah kasih lewat badan kita, tunaikan, ya, keluarkan. Dengan apa? Biqauli la ilaha illallah. Jadi sholat, zikir, ya, semua perbuatan baik yang jadi pahala, yang jadi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah bagian dari zakat badan kita. Kalau yang kita kenal, yang kita tahu zakat hanya harta saja, ya, maka badan kita pun ada zakatnya. Sebab harta yang kita dapat, kita keluarin, itu semua nikmat dari Allah yang harus kita keluarin untuk berbagi kepada orang-orang yang berhak. Adapun badan kita, keluarin zakatnya buat siapa? Buat ibadah kepada Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Keluarin zakat badan kita dengan berzikir la ilaha illallah. Ini salah satunya. Ada lagi, ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat duha yang kita lakukan itu adalah zakat daripada sendi-sendi badan kita. Berapa banyak sendi di dalam tubuh kita? Maka ketika kita salat duha, kita menunaikan zakatnya. Ya, maka setiap ibadah yang kita lakukan adalah sebagaimana zakat yang dikeluarkan. Wa akhraja Ibnu Asakir, dan telah meriwayatkan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaula la ilaha illallah
tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala. Kata Nabi, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu menolak dari yang mengucapkannya 99 bala. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah, ia akan tertolak darinya 99 bala. Adnaha alhammu, yang paling rendah balanya tersebut adalah alhammu, rasa sumpek. Ya, sumpek juga bala. Gelisah. Ya, di rumah nggak tenang, di luar nggak tenang, apa-apa nggak tenang, maka perbanyak kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau punya masalah lagi bala, la ilaha illallah, buat nenangin, ya, buat nenangin diri kita, dan juga buat menolak bala-bala yang lain. Ya, maka ya, satu contoh, ketika ada kebakaran, ada yang adzan. Di dalam adzan juga ada kalimat la ilaha illallah. Ya, dengan dengan meminta kepada Allah, dengan berharap bahwasanya kebakaran, bala yang lain akan hilang. Begitu juga dengan angin ribut, ya. Kumandangkan kalimat-kalimat tersebut, sebab itu akan menolak bala. Kalau kita baca sebelum kita kena bala, insya Allah hilang. Kalau kita baca saat ketika kita tertimpa bala, musibah, ia akan hilang. Ya, jadi itu faedahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah kharaja min fihi ta'irun akhdara lahu janahani abyadani mukallalani bid-dirri wal yaqut. Siapa orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu akan keluar dari mulutnya satu burung, warnanya hijau, ya, mempunyai dua sayap, ya, akhdara lahu janahani abyadani, oh ya, warnanya putih, ya, keluar darinya burung mempunyai dua sayap, warnanya putih, mukallalani bid-dirri wal yaqut, itu burungnya bermahkota mutiara dan batu yakut. Yas'adu ila samai, burungnya akan terbang ke langit. Fayasma'u lahu dawa tahtal arsy kadawan nahli. Ya, sebanyak yang kita baca kalimat la ilaha illallah, maka sebanyak itu pun burung akan keluar dari mulut kita. Dia akan terbang sampai ke bawah arsy, ya, sebagaimana rombongan lebah, ya, lebah kalau rame-rame itu bergema, ya, mendengung, ya. Nah, ini burung terbang ke bawah arsy, fayuqalu lahu, dikatakan kepada burung-burung tersebut, uskun, diam di situ di bawah arsy. Fayaqulu la hatta taghfiru li sahibi, ya. Itu burung makin banyak, kalau dia makin banyak mengucap la ilaha illallah, dan dia nggak bisa tenang sebelum orang yang baca la ilaha illallah diampuni. Ya. Ada malaikat, burung tenang. Ya. Kata burung, kita nggak bisa tenang sampai yang baca kalimat la ilaha illallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayughfaru liqa'iliha, ya. Maka setelah itu diampuni orang tersebut, tsumma ta'iru yakunu qa'iduhu wa daliluhu ilal jannah, dan burung itu akan menetap di bawah arsy, ya, dan akan menjadi tunggangannya nanti di hari kiamat, dan akan menjadi penolongnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya dari mana?
kalimat la ilaha illallah. Ya. Dari kalimat la ilaha illallah Allah jadikan nanti yang buat nyelamatin di akhirat. Bentuknya Allah rubah menjadi seperti burung. Ya kalau perkara akhirat diperlihatkan semasa kita di dunia, nggak lama kita hidup di dunia. Perkara akhirat dilihatin semasa kita masih hidup di dunia, nggak bakalan kuat hidup di dunia. Ya. Sebab perkara akhirat nanti kita akan lihat ketika kita berpindah alam. Ya. Jangankan akhirat, neraka, surga, kubur aja. Ya. Yang kita lewatin kalau malam hari itu aja kita nggak kuat. Ya. Padahal kita belum ngalamin. Ya. Apalagi dibuka semua oleh Allah perihal tentang keadaan hidup dalam kubur, lebih nggak kuat lagi kita. Ya. Nah, jadi itu ya masyarakat rahimakumullah, ya, hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menghijab, menutup ya dari kita perihal-perihal yang seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin, tidaklah dari seorang hamba yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya dia mengucap, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa qala Allah taala sadaqa 'abdi. Allah akan menjawab, apa kata Allah? Engkau benar wahai hambaku, engkau telah jujur wahai hambaku. Ya. Jadi siapa orang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dijawab oleh Allah. Ya. Engkau telah benar wahai hambaku. Anallahu la ilaha illa ana. Kata Allah, aku adalah Tuhan, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku. Ya. Yang pantas, ya, yang pantas mengatakan aku hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab aku adalah satu kebesaran, satu kesombongan. Ya. Terkadang kita suka ngomong begini, kalau bukan karena saya, kalau ada saya nggak bakalan begini, kalau ada saya mungkin begitu, seakan-akan dia seperti Tuhan. Maka kalimat aku, saya, ya, hati-hati dalam penggunaan kata tersebut, ya. Dan juga ya kalimat kami. Nah, kalau kami masih boleh kita pergunakan, ya, sebab kebanyakan usaha kita, keberhasilan kita atau keterpurukan kita itu bukan karena tangan kita sendiri, ya, sebab ada yang lain. Kalau kita sukses, ada orang tua yang membantu, ada teman yang membantu, ada yang mendoakan. Jadi kita sukses, kami berhasil, ya, bahasanya kami, gitu. Tapi kalau yang dipakai bahasanya kami oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan kebesaran Allah. Ya. Kami turunkan hujan, ya, kami jadikan malam dan siang. Itu menandakan Allah itu maha besar. Ya. Nggak ada yang bisa nurunin hujan, nggak ada yang bisa jadikan malam dan siang kecuali Allah. Kalau kalimat aku dipakai oleh Allah, itu menandakan Allah, nggak ada lagi yang lain. Kalau kalimat kami dipakai, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, kata Allah, anallahu la ilaha illa ana. Ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Setelah Allah menjawab atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat-malaikatku, saksikan hamba ini yang membaca zikir ini, aku ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.
Dosa apa? Ai minas shaghairi, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil kalau didemin jadi besar. Dosa-dosa kecil kalau didemin jadi gunung. Ya, biar kata dosanya kecil, alhamdulillah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi dosa kecil ya, bikin kita tersandung. Bisa jadi dosa kecil lama-lama jadi besar. Ya, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala buat mereka yang membaca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dosa telah lalu udah ketahuan, ya, udah diperbuat. Terus dosa yang akan datang gimana? Allah akan kasih taufik hidayah buat kita, ya, supaya tidak melakukan perkara dosa. Tuh dosa yang akan datang, ya. Dia ini nanti misalkan di dalam ya takdirnya nih, ya, ia akan berbuat maksiat. Tanggal sekian, jam sekian, hari sekian. Sebab dia membaca zikir, Allah rubah. Allah kasih taufik hidayah. Ya, yang tadinya berbuat dosa nggak jadi, Allah jaga. Ya, Allah jaga untuk dia berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu artinya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan ay min ar-riya'i mathalan." Siapa orang yang mengucap ya kalimat la ilaha illallah khalisan, ikhlas, ya, ay min ar-riya' mathalan, dari penyakit-penyakit hati, ikhlas. Ya, bukan karena pengen sesuatu, bukan karena pengen dilihat, bukan karena pengen dikata banyak, bukan karena pengen dikata ahli zikir, bukan. Emang pengen ibadah, zikir, ikhlas. Dia baca la ilaha illallah mukhlisan, satu ikhlas, dua mukhlis, ay minal manhiyat. Dia enggak ngerjain perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalin yang haram, jauhin yang makruh, ya. Dua ini ikhlas dan mukhlis, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Ai ma'as sabiqina, bersama orang-orang terdahulu. Ya. Pokoknya setiap ibadah yang kita jalanin dengan ikhlas itu syarat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadahnya, sekecil apapun ibadahnya, kalau ikhlas diterima. Sebesar apapun ibadahnya, sebanyak apapun pengorbanannya, kalau kagak ikhlas ya kagak diterima. Jadi syaratnya ikhlas. Udah, gitu aja. Tapi kalau belum ikhlas gimana? Usahakan, ya, terus menerus. Ya, jangan sampai wah saya udah sholat nih sehari semalam 5 waktu, kok nggak bisa ikhlas juga. Besok kagak sholat, ya jangan. Terusin sholat sambil usahakan, ya Allah saya ikhlas, saya niat hanya untuk ibadah. Karena tarafnya kita sebagai seorang hamba, ya, tarafnya kita sekarang ini melakukan segala ibadah itu berdasarkan karena kewajiban. Karena kewajiban. Salat maghrib kenapa kita lakukan? Wajib. Ya. Salat isya wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib. Itu masih tarafnya kita. Nanti kalau udah naik lagi, ya, bagaimana wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah mereka bukan karena wajib, karena kebutuhan mereka. Kenapa sholat? Tuh saya butuh sholat, nggak bisa saya nggak sholat. Ya. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Kenapa wudhu terus? Ya, saya butuh. Ini tarafnya udah beda. Nah, jadi kalau udah taraf seperti itu,
ya, mereka nggak akan menuntut apa-apa lagi. Ada lagi ibadah yang mengharapkan surga, ada lagi ibadah yang ya mengharapkan nggak masuk neraka, ada lagi yang mengharapkan dunia yang lebih parah. Ya. Nah, yang ikhlas itu yang udah nggak mikir apa-apa, melainkan dia cinta, dia suka ya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya itu orang ikhlas. Wa akhrajal Hakim an Zaid bin al-Arqam, ya, telah meriwayatkan Imam Hakim daripada sahabat Zaid bin al-Arqam, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannata, siapa orang yang mengucap la ilaha illallah ya dalam keadaan mukhlishan, ya, tidak melakukan maksiat, dakhala al-jannah, pasti ia masuk surga. Qila, ya Rasulullah, ya, wa ma ikhlasuha, dikatakan kepada Rasulullah, apa ikhlasnya? Qala antahjuzahu anil maharimi, ya, dia meninggalkan segala perkara-perkara yang diharamkan, ya. Nah, jadi mukhlis, ikhlas beda, ya. Nah, jadi kalau mukhlis dia meninggalkan segala yang diharamkan. Kalau ikhlas dari niatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin idzambin kabir in asha alfa sanatin la yas'alullaha an dzambin wahidin. Siapa orang yang awal kalimatnya la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, masih hidup suka berzikir la ilaha illallah, sakaratul maut mengucap la ilaha illallah, di masa hidupnya dia melakukan 1000 dosa, 1000 dosa. In asya alfa sanatin, udah ngelakuin 1000 dosa, dia hidup 1000 tahun. Tapi ya, dia waktu hidup pernah dan suka mengucap la ilaha illallah, akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, la yas'alullahu an dzambin wahidin, maka Allah enggak akan menanyakan dosa dari dirinya satupun. Ya, kira-kira kalau ini ya, ini sabda Nabi, ya, wajib kita imani, ya, karena pegangan kita Al-Quran dan hadis, ya. Kalau kita masih di dunia jangan dipikirin gak masuk akal, sebab ini perkara akhirat. Yang harus kita lakukan apa? Udah kerjain. Kalimat la ilaha illallah nggak ada salahnya. Kalimat la ilaha illallah itu tauhid, ya. Adapun balasannya gimana dari Allah itu urusan Allah. Urusan kita mau kagak ngamalin ini, ya. Sebab ini akan balik kepada diri kita sendiri, ya. In ahsantum li anfusikum, ya. Siapa orang yang berbuat baik, kebaikan akan balik kepada dirinya. Siapa yang berbuat buruk, keburukan akan balik kepada dirinya, ya. Jangan perkara-perkara baik seperti ini, ya. Hadisnya mana? Ya. Hadisnya sahih ya, dhaif ya. Nah, ya. Kerjain aja udah. Sebab apa? Sebab ini datangnya dari ulama, ya. Ulama yang kita udah tahu kapasitasnya. Syekh Umar, ya, An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Masa nggak percaya orang Banten? Ya, banyak di sini orang Banten, ya. Nah, jadi gitu, ya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Beliau bersabda li Sayyidina Zaidi Al-Ansari, ya, li Sayyidina Zaidin Al-Ansari. Nabi bersabda kepada Sayyidina Zaid Al-Ansari, fa in sauba laka syai'un. Nah, kata Nabi, apabila kita mengalami kesulitan atas sesuatu min umurid dunia, dari urusan dunia, fa'akthir min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, urusan anak-anak mau sekolah nih, ya. Seragam belum ada, tas belum ada, alat tulis belum ada. Jangan ngeluh, ya, yang macam-macam. Banyakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kata Nabi, kalau kita, ya, ketimpaan, ya, sesuatu daripada perkara dunia, ya, yang belum ada jalannya, banyakin, ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, masih ada lanjutan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyakin tuh, ya. Jadi begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin. Ya, siapa orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah tanpa ada rasa ajabin, bi fathil aini wal jimi, ay hali kaunil qaili min ghairi ta'ajjubin mimma ra'ahu aw sami'ahu. Ya, jadi dia membaca kalimat la ilaha illallah bukan karena sesuatu yang bikin dia takjub. Terkadang kan, ya, ada sesuatu yang bikin kita kaget, itu kita ngucap zikir, ya. Nah, ini ngucapnya la ilaha illallah, ya. Misalkan ada, ya, ada yang melihat sesuatu yang serem, ya, dia ngucap la ilaha illallah. Atau ada musibah, dia ngucap la ilaha illallah. Nah, ini sebab karena ada yang mengagetkan, ya. Tapi dia, yang dimaksud di dalam hadis ini, siapa orang yang mengucap la ilaha illallah min ghairi ajabin, bukan sebab apa-apa, bukan sebab karena dia kaget, ya. Tarabaha, ya, bisabab dzikri hadzal kalimah syarrafah ta'ir, ya. Ia akan jadi kalimat tersebut yang dia baca akan menjadi satu burung tahtal arsy, di bawah arasy, yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah. Seperti yang tadi, kalimat tersebut akan jadi burung, dia akan berkumpul di bawah arasy, akan membaca tasbih bersama makhluk Allah yang membaca tasbih lainnya dari malaikat, ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, ya. Kalau di dunia kita miara burung, tapi kalau kita baca la ilaha illallah, itu akan jadi burung, dan dia akan berada di bawah arasy sampai hari kiamat, dan ia akan membaca tasbih bersama yang lainnya. Wa yuktabu lahu, selama burung itu masih ada, ya, akan dicatat bagi orang yang mengucap la ilaha illallah thawabuhu, selama itu pahalanya akan dicatat. Ay tasbihu dzalika ta'ir, artinya tasbihnya burung yang ada di bawah arasy itu akan menjadikan pahala buat kita, akan menjadikan pahala buat kita, karena burung ini sampai hari kiamat, ya. Jadi duduknya kita ini membaca la ilaha illallah, jadi burung di bawah arasy, kita pulang nggak baca zikir, masih ada burungnya yang baca zikir, tasbih, dan itu pahalanya buat siapa? Buat kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, siapa orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali,
ghufira lahu dzunubuhu, ia akan diampuni dosa-dosanya, ai as-shaghair, dosa-dosa yang kecil. Wa in kanat ay tilka dzunub, walaupun dosanya tersebut, orang tersebut misla zabadil bahri, sebanyak buih-buih di lautan. Ya. Urusan ngampunin Allah itu gampang. Urusan nerima taubat Allah itu gampang. Yang berat apa? Kita minta ampun, kita minta taubat sama Allah, itu yang berat. Ya. Pintu maaf Allah, pintu ampunan Allah itu luas, terbuka setiap saat. Tapi kita tertipu sama godaan setan. Udah jalanin aja dulu, ntar tobatnya. Udah lanjutin aja dulu maksiatnya, nanti minta ampunnya. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Nah, itu yang kita terlena, ya. Nah, jadi kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Bi fathiz zai wal ba'i ay ma'u. Aw ma ya'lu wajhahu min ragwatin wa ghidanin wa nahwihi. Bukan hanya buih, ya. Apa namanya? Batang-batang yang ada di lautan, ya. Terus apalagi pasir-pasirnya semua. Pokoknya yang ada di lautan itu dihitung, ya. Walaupun dosanya sebanyak itu, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal awwalu aula li'anna al-murada kinayatun 'anil mubalaghah fil kathrati. Ya. Kenapa pakai bahasa buih di lautan? Ya, ini menandakan saking banyaknya dosa. Saking banyaknya dosa kita. Ya, karena dunia ini lebih banyak lautan. Kalau lautan buihnya sedunia itu, ibarat itu dosa kita, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini sebagai kinayah, ya, perumpamaan dari saking banyaknya dosa kita, ya, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qalahu Athiyatul Ajhuri, sebagaimana mengatakan hal tersebut Imam Athiyah Al-Ajhuri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marra al-mu'minu 'alal maqabir, apabila seorang mukmin lewat di pekuburan, ya, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, nawwarallahu tilkal kubura kullaha. Ada yang baca tuh lewat kuburan, baca la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah jadikan pekuburan yang dilewati orang tersebut bercahaya, ya, bercahaya sebab bacaan tersebut, ya. Jadi kalau masuk pekuburan, ya, banyak-banyakin berzikir, ya. Di samping kita mengingat kematian, banyak berzikir, itu manfaat, ya. Apalagi kalau di situ ada orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, ya. Kita nggak tahu masa hidupnya mereka semua, bawa amalnya gimana, ya. Tapi sebab bacaan orang yang hidup akan menerangi kubur-kubur mereka, ya. Di sini nggak ada pengecualian, semuanya, ya. Nawwarallahu kubur tilkal kubur kullaha, semuanya. Artinya semuanya tuh kayak kawi-kawi nih, ya. Batasnya mana tuh? Nah, ya, sampai ujung kena, ya. Kalau semuanya orang muslim, semuanya yang muslim kena, ya. Wa ghufira liqa'iliha, ya. Yang bacanya pun kena ampun, dapat ampunan. Wa kutiba lahu ailil qaili, ya. Dicatat bagi orang yang membacanya
alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. 1.000.000 kebaikan. Satu kalimat seharga 1.000.000 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap kebaikan ada ganjarannya. Ini satu kalimat zikir, ganjarannya 1.000.000 kebaikan. Ya. Wa rufi'a lahu alfi darajatin. Ia akan diangkat derajatnya 1.000.000 derajat. Derajat ini ya, hitungannya nanti di yaumil qiyamah. Ada orang surganya tingkat 6, tingkat 5, tingkat 4, tingkat 2, tingkat 1, tingkat ada tingkat 7. Itu dari mana dapatnya? Derajatnya yang ia dapati dari dunia. Ya. Contohnya apa? Contohnya orang banyak baca Quran. Sebagaimana sabda Nabi, ya, nanti di hari kiamat orang yang suka baca Quran disuruh baca lagi, Iqra warqa warattil kama turattilu fid dunya. Kata Allah, baca Al-Quran ya, sambil engkau naik, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau baca dengan tartil di dunia. Itu derajatnya orang baca Quran, ya. Ya, ini orang derajatnya orang berzikir. 1.000.000 derajat. Wa hatta ay asqata ya, usqita anhu alfi sayyi'atin. Akan digugurkan 1.000.000 keburukannya, kesalahannya. Ya, Allah maafin 1.000.000 kesalahannya. Ay minas shaghair, sama dari dosa-dosa yang kecil, kesalahan-kesalahan yang kecil. Ya, jadi kalau kita lewat kuburan, ingat tuh kalimat tadi tuh. Ya. Tapi jangan malam-malam juga, ya. Cobain siang-siang, ya. Lewat, ya, kuburan baca kalimat ini. Warawat Tirmidzi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah meriwayatkan Imam Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man dakhala suqa. Nah, ini siapa orang yang suka masuk pasar, apalagi aktivitasnya di pasar. Ada lagi nih, ya. Siapa orang yang masuk pasar, faqala, dan ia berkata, berucap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama kata dikitnya, ya. Rufi'a biha wa rafa'a biha sautahu, ya. Dan ia membacanya dengan suara agak keras, mengangkat suaranya, ya. Bukan suara pebisik, bukan. Kataballahu lahu alfi hasanah. Maka Allah jadikan zikir tersebut, ya, buat yang membacanya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'atin, Allah hapus 1.000.000 keburukan, ya, dosa-dosanya. Wa rafa'a lahu alfi darajatin, Allah naikin 1.000.000 derajat. Kalau tadi ke pekuburan, tempat yang sepi, sekarang tempat yang ramai, pasar. Ya. Kenapa pasar? Ya sebab pasar itu tempat banyak orang lalai. Ya. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang macam-macam maksiat di situ. Makanya orang yang berzikir di dalam tempat tersebut, Allah kasih ganjaran yang besar. Ya. Apalagi ada juga tuh doanya masuk pasar, ya, supaya nggak kena tipu, ya, nggak kena apa lagi, ya, musibah-musibah yang lain, ya, copet, kehilangan, ya, ada itu doanya, ya. Jadi sampai sini, ya, habis nih terakhir, ya, ya, alfi darajatin, al-bab tsalitsu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga di dalam keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Isya-nya agak lambat nih. Ya. Allah